Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salamu alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalba al mayyita binuril hikmati kama yuhyil ardo al mayyitata bima'il matari wa fi riwayatit Tabrani an Abi Hanifata jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama wa fi riwayatin jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubara. Nah, qala Nabi alaihi salatu wassalam. Qala alaihi salam, di situ qalanya adalah Nabi. Kalau qala Nabi berarti, kalau qalal ulama berarti hikmah. Kalau qala sahabat, apa Ali, apa Umar, apa Abu Bakar, itu namanya asar. Jadi ada hadis berarti ucapan Nabi. Kalau asar ucapan sahabat. Kalau hikmah ucapan para ulama. Itu masing-masing. Kalau ucapan kita apa namanya? Hah? Obrolan. Obrolan. Qala alaihissalam, Nabi telah bersabda, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian duduk bersama ulama, wastimai kalamil hukama, dan mendengarkan perkataan mereka yang bijaksana. Kenapa? Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yuhyil qalba, menghidupkan hati al-mayyita yang mati, dihidupkannya binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardo, sebagaimana Allah menghidupkan bumi al-mayyitata yang mati, yang tandus, bima ilmatori, dengan air hujan. Gitu. Ini perintah Nabi. Perintah Nabi, kita disuruh duduk-duduk bersama ulama, sama orang-orang soleh. Duduk-duduk kan dia bergaul. Kalau bergaul, berteman dengan orang-orang soleh, dengan para ulama. Jangan berteman sama orang yang tukang fitnah. Nanti kita ketularan. Yang dimaksud di sini disuruh taklim. Gitu. Jadi hendaklah kalian duduk bersama ulama, maksudnya disuruh taklim, suruh ngaji, suruh ngaji.
Jadi kalau kita ngaji itu kita melaksanakan perintah siapa? Perintah Allah. Melalui siapa? Melalui Nabi. Itu. Karena saking pentingnya ilmu. Ada doa Robbi zidni ilma. Itu doa Nabi itu. Dan itu dalam Al-Quran. Wa qur Rabbi zidni ilma. Dan katakanlah dan berdoalah hai Muhammad. Bunyi doanya Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepadaku. Tambah apanya? Ilman, ilmunya. Sekelas Nabi masih disuruh minta tambahan, apalagi kita. Ya toh? Nah, makanya alaikum itu artinya wajib. Alaikum wajib bagimu bimujalasatil ulama, duduk bersama ulama. Wajib. Artinya ngaji itu hukumnya wajib. Sholat wajib enggak? Ditinggalin dosa apa enggak? Sholat ditinggalin dosa. Terus ngaji wajib apa enggak? Ditinggalin? Loh kok ragu-ragu? Kan sama-sama wajib. Sama-sama yang namanya sama wajib ya sama. Diulang lagi. Sholat wajib bukan? Ditinggalin? Ngaji wajib enggak? Ditinggalin? Jadi yang enggak ngaji? Ada apa? Ada halangan. Apa halangannya? Hah? Kenapa? Saya ngomong. Ngomong. Ya ada waktunya ngomong, ada waktunya ngaji. Terus sekarang buktinya bisa ngaji. Lah iya. Iya. Ngomong ya dapat pahala, ngaji juga dapat pahala. Gitu. Nah, sehingga kita sesibuk apapun bagaimana cara ngaturnya. Kalau ada kesungguhan untuk ngatur, insya Allah Allah kasih jalan keluar. Yang ngerepotkan ngomong kagak, ngaji udah dikasih kesempatan gitu nggak ngomong, ya ngomong bapaknya kali. Udah nggak punya suami, masih juga alasannya masih ngomong juga. Banyak kena alasan. Jadi yang mewajibkan duduk bersama ulama, yang mewajibkan ngaji siapa? Melalui siapa? Nabi. Sampai enggak kepada kita? Ini sampai. Kata Nabi, alaikum bimujalasatil ulama. Alaikum wajib bagimu duduk bersama ulama. Artinya suruh ngaji. Gitu. Wastimai kalamil hukama. Mendengarkan perkataan mereka yang bijaksana, itu hukama namanya. Ya. Karena apa?
Kalau kita dengerin orang-orang ahli hikmah, dengerin nasihat, karena wa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayita, karena Allah menghidupkan hati yang mati. Dengan apa? Hati yang mati jadi hidup binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, dengan nasihat. Nurul hikmah itu dengan nasihat. Kalau dinasihatin yang tadinya males, jadi bisa bertambah rajin. Kalau tadinya nyeleweng, bisa jadi benar. Itu namanya yuhyil qalbal mayita. Tadinya enggak ingat Allah, akhirnya menjadi ingat Allah. Itu namanya hati yang tadinya mati menjadi hidup. Menjadi hidupnya karena kita dapat nasihat. Kalau nggak pernah ada yang nasihatin, nggak bagaimana hidup? Nggak pernah dengar nasihat, kayak apa rasanya? Ya kan? Nggak pernah ada yang ngingetin. Mau salah, mau bener, mau malas, mau ini, nggak ada yang ngingetin. Nggak kumpul sama ulama, nggak ngaji, yang ngingetin nggak ada. Gitu. Nah, sedangkan orang itu rata-rata punya sifat lupa. Kalau lagi lupa, nggak diingetin, ya lupa terus. Nah, makanya tujuannya ngaji itu diantaranya yang kita lupa supaya kembali ingat. Gitu. Ya, jadi hidup jadinya. Kalau hidup bener-bener hidup. Kalau yang sekedar hidup beda. Kalau orang kafir tuh hidup apa enggak? Hidup, tapi hanya sekedar hidup. Enggak ada manfaatnya. Gitu. Kama yuhyil ardol maitata bima ilmatori, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati, bumi yang gersang dengan turunnya hujan. Nah, sekarang lagi banyak nih hujannya, ya kan? Itu Allah simpenan air di atas banyak banget. Dan pagi hujan, malam hujan, sore hujan, terus nyimpennya di mana itu? Nah, iya, banyak banget gak habis-habis. Kalau lagi Allah mengendaki banyak ya banyak, gak habis-habis. Kita gak bisa mikir naruhnya di mana itu. Menunggu rojok aja. Nah, giliran kemarau panjang, nah, mau disogok pakai apa? Tetap aja kagak turun. Nah, itulah maha kuasanya Allah. Nah, sehingga tugas kita itu ibadah aja. Tugas kita itu nyembah Allah. Tugas kita nyembah Allah. Yang menurunkan hujan Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, hai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Tuhan yang mana yang disembah? Alladzi khalaqakum, Tuhan yang menciptakan kamu. Yang enggak menciptakan kamu jangan disembah, itu mah Tuhan-Tuhanan. Orang enggak bisa menciptakan kok disembah. Bahkan kita sendiri yang bikin, kita yang nyembah.
Orang bego amat ya. Kalau kita pikir ya. Gitu, begitu tuh yakin aja gitu. Herannya itu. Udah ketahuan patung dia yang bikin. Gitu ada yang gede banget. Wong bagus lagi. Mahal itu harganya. Ya, ada lampunya. Ketip, 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 ketip. Tapi ya bikinan dia. Gitu. Bentuknya kayak orang, gede banget. Nah, kemudian disembah. Dimintain apa aja. Kawan dibikin. Gitu. Hah? Kenapa? Pakai sarung. Iya. Ya kalau nggak pakai sarung ntar gimana? Sarungnya sarung cap gajah duduk. Gitu. Kadang-kadang ya manusia itu begitu. Seharusnya manusia itu seharusnya kan pinter ya. Karena manusialah yang dilengkapi oleh Allah dengan akal. Gitu. Tahunya dengan akalnya manusia itu harus bisa menemukan Tuhannya. Makanya dalil tentang masalah tauhid itu dalilnya ada dua. Ada dalil akli, akal, ada dalil nakli, Al-Quran. Gitu. Kenapa? Kok pakai dalil akal? Karena dengan akalnya manusia itu sesungguhnya bisa menemukan Tuhan. Bisa. Kalau akalnya sehat. Itu. Yang namanya ada alam semesta, ya pasti ada yang menciptakan. Jadi gitu aja udah ketemu. Adanya Allah. Gitu. Karena sepanjang sejarah tidak pernah ada manusia yang bisa membuat alam semesta. Berarti kalau manusia saja nggak bisa, apalagi makhluk yang lain yang nggak punya akal, ya kan? Nah, dari situ ketahuan berarti yang menciptakan yaitu Allah. Udah Allah tok. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu, walladzina min qablikum, yang menciptakan orang sebelum kamu, yang menciptakan diri kita ya Allah, yang menciptakan orang-orang sebelum kita juga Allah. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi bertakwa.